Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan kami dari Matematika kelas 3F. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang pengaruh pajak terhadap kesejahteraan pasar. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan tentang apa itu pajak. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Penjualan atas suatu produk biasanya dikenakan pajak oleh pemerintah. Hal ini akan mengakibatkan harga produk tersebut akan semakin mahal, dan apabila harga tersebut semakin mahal, maka barang yang diminta dan ditawarkan juga semakin sedikit. Pajak yang dikenakan atas penjualan selalu menambah harga barang yang ditawarkan, sehingga hanya mempengaruhi fungsi penawaran, sedangkan pada fungsi permintaan tidak mengalami perubahan sama sekali. Fungsi penawaran sebelum dikenakan pajak adalah P sama dengan F dikali Q. Dan fungsi penawaran setelah dikenakan pajak T per unit adalah P sama dengan F dikali Q ditambah T. Maka keseimbangan pasarnya adalah dengan memecahkan fungsi persamaan penawaran sebelum dan setelah dikenakan pajak. Total pajak yang diterima oleh pemerintah adalah T pemerintah sama dengan pajak dikali Q pada keseimbangan setelah pajak. Pajak yang ditanggung oleh konsumen adalah dalam kurung PT dikurang PE dikali QT. Sedangkan pajak yang ditanggung oleh produsen adalah total pajak yang diterima oleh pemerintah dikurang pajak yang ditanggung oleh konsumen. Oke, kita langsung saja ke contoh soalnya. Fungsi permintaan suatu produk ditunjukkan oleh ID sama dengan 100 dikurang P, dan fungsi penawarannya IS sama dengan 2P dikurang 50. Terhadap produk tersebut dikenakan pajak oleh pemerintah sebesar Rp15 per unit. A. Berapakah harga dan jumlah keseimbangan pasar sebelum dan sesudah kena pajak? B. Berapa besar penerimaan pajak total oleh pemerintah? C. Berapa besar pajak yang ditanggung oleh konsumen dan produsen? D. Gambarkan harga dan jumlah keseimbangan pasar sebelum dan sesudah kena pajak dalam satu diagram. Diketahui QD sama dengan 100 dikurang P, PD sama dengan 100 dikurang Q. QS sama dengan 2P dikurang 50, PS sama dengan 1 per 2Q ditambah 25. T sama dengan 15. TST sama dengan 1 per 2Q ditambah 25 ditambah 15 sama dengan 1 per 2Q ditambah 40. A. Keseimbangan pasar sebelum kena pajak. Syarat keseimbangan pasarnya adalah PD sama dengan PS. Maka 100 dikurang Q sama dengan 1 per 2Q ditambah 25. 100 dikurang Q sama dengan 1 per 2Q ditambah Q. 75 sama dengan 3 per 2Q. 3Q sama dengan 150. Q sama dengan 50. Substitusikan Q sama dengan 50 ke persamaan PD sama dengan 100 dikurang Q, sehingga nilainya adalah PD sama dengan
100 dikurang 50 sama dengan 50. Jadi, jumlah dan harga keseimbangan pasar sebelum kena pajak yaitu E dalam kurung 50,50. Keseimbangan pasar setelah kena pajak. Syarat keseimbangan pasarnya adalah PD sama dengan PST. Maka 100 dikurang Q sama dengan 1/2 Q ditambah 40. 100 dikurang 40 sama dengan 1/2 Q ditambah Q. 60 sama dengan 3/2 Q. 3Q sama dengan 120. Q sama dengan 40. Substitusikan Q sama dengan 40 ke persamaan PD sama dengan 100 dikurang Q. Sehingga nilainya adalah PD sama dengan 100 dikurang 40 sama dengan 60. Jadi, jumlah dan harga keseimbangan pasar setelah kena pajak yaitu E dalam kurung 40,60. B. Penerimaan pajak total oleh pemerintah adalah D besar sama dengan dalam kurung D kecil dikali dalam kurung QT sama dengan 15 dikali 40 sama dengan 600 rupiah. C. Besarnya pajak yang ditanggung oleh konsumen. BPK sama dengan dalam kurung 50 dikurang 45 dikali dalam kurung 40 sama dengan 200 rupiah. Besarnya pajak yang ditanggung oleh produsen. BPP sama dengan dalam kurung 60 dikurang 50 dikali 40 sama dengan 400 rupiah. Berikut ini adalah contoh grafik dari soal tersebut. Oke, sampai di sini kalian sudah paham kan tentang pengaruh pajak terhadap kesejahteraan pasar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.